Pencarian pria terduga pelaku penikaman di Malakaji, Goa berakhir. Setelah sempat melarikan diri ke Kabupaten Bone, pelaku berinisial R akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Goa pada Senin 4 Mei. Penyerahan diri ini didampingi langsung oleh pihak keluarga setelah aparat kepolisian melakukan pendekatan persuasif. Insiden berdarah ini sebelumnya terjadi pada Rabu malam, 29 April 2026 sekitar pukul 22.40 WITA di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Malakaji. Korban diketahui bernama Umar Sidik, 24, yang mengalami luka tusuk serius di bagian perut akibat serangan senjata tajam. Akibat luka parah tersebut, korban sempat mendapatkan penanganan awal di Puskesmas Tompobulu sebelum dirujuk ke RS Sulanto DG Pasewang di Kabupaten Jeneponto. Saat ini, korban diketahui masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo setelah dirujuk dari RS Jeneponto. Kanit Resmob Satreskrim Polres Goa, Ibda Andi Muhammad Alfian, sebelumnya menyebut korban mengalami luka terbuka cukup parah hingga menyebabkan usus terburai. Kondisi itu membuat korban belum dapat dimintai keterangan oleh penyidik. Korban masih dalam perawatan intensif sehingga belum bisa dimintai keterangan, ujarnya. Sementara itu, perkembangan terbaru disampaikan oleh PJK Satreskrim Polres Goa, Ibtu Armantaru. Ia mengungkapkan bahwa dua terduga pelaku berinisial S dan R telah menyerahkan diri ke Polres Goa. Pemerintah Kabupaten, Pemkab, Goa mengawali tahapan seleksi pasukan pengibar bendera pusaka, Paskibraka, tahun 2026 tingkat Kabupaten Goa melalui pengarahan langsung oleh Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang di Istana Tamalate, Selasa 28 April. Kegiatan ini menandai dimulainya proses pembinaan generasi muda yang diharapkan tampil disiplin, berkarakter, serta memiliki jiwa nasionalisme kuat. Sebanyak 363 peserta mengikuti seleksi administrasi awal. Dari jumlah tersebut, 260 dinyatakan lolos seleksi administrasi yang terdiri dari 158 putra dan 102 putri. Tahapan selanjutnya akan menjaring 70 peserta terbaik, masing-masing 35 putra dan 35 putri, melalui rangkaian seleksi lanjutan. Adapun tahapan seleksi lanjutan meliputi pemeriksaan kesehatan, parade, baris berbaris, samapta, serta penilaian kepribadian. Seluruh proses dirancang untuk memastikan peserta unggul secara fisik, memiliki integritas, dan siap secara mental. Dalam arahannya, Bupati Talendra menegaskan pentingnya proses ini sebagai ruang pembentukan karakter generasi muda Goa. Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba, Polresta Mamuju kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Mamuju. Kasih Humas Polresta Mamuju Ibtu Herman Basir mengatakan, terhitung bulan Maret dan April 2026 Sat Narkoba berhasil ungkap 4 kasus narkoba jenis sabu. Pada pengungkapan kasus di bulan Maret 2026, Sat Narkoba berhasil mengamankan seorang pria berinisial ABT, 22, warga asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dalam penangkapan tersebut, pihaknya menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bruto 76,95 gram, kata Herman, Senin malam, 4/5. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa barang haram tersebut berasal dari Malaysia dan dikendalikan oleh seorang tersangka berinisial Uri, yang saat ini tengah menjalani masa hukuman sebagai warga binaan di Lapas Bulukumba. Satres Narkoba Polresta Mamuju akan melakukan penjemputan terhadap tersangka Uri setelah masa hukumannya selesai guna proses penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya, pada bulan April 2026,
Satres Narkoba Polresta Mamuju kembali berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dengan mengamankan 3 orang tersangka, yaitu Esa, 28, Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Sulawesi Barat terus memacu langkah strategis dalam mengelola kawasan pesisir dan kepulauan, Senin 4 Mei. Rapat intensif pembahasan draft proposal pembangunan fasilitas pengelolaan kawasan pesisir yang dipusatkan di Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju. Rapat teknis dipimpin oleh Kepala DKP Sulbar, Safaruddin dan dihadiri jajaran internal mulai dari Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan dan Pesisir, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, hingga jajaran staf teknis lainnya. Dalam arahannya, Safaruddin menekankan bahwa fokus utama pembangunan di Kepulauan Balabalakang mencakup penyediaan fasilitas vital perikanan, seperti cold storage, gudang pendingin, dan dermaga khusus kapal perikanan. Keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan dan meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan lokal. Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi membangun masa depan ekonomi nelayan kita. Cold storage dan dermaga yang representatif adalah kunci agar Balabalakang menjadi pusat pertumbuhan perikanan baru di Selat Makassar, ujar Safaruddin.